Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, coba perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Devita. Kemana Devita? Tidak tahu. Nanti yang dekat dengan rumah Devita bisa dicari tahu ya. Nah, Bapak mau tanya lagi, siapa hari ini yang datang paling awal ke sekolah? Iqbal. Iqbal, ayo sini ke depan Iqbal, bantu Bapak pimpin doa untuk teman-temannya. Ayo. Tepuk untuk Iqbal dulu. Bagus, sudah datang lebih awal. Yang lain dicontoh ya. Tapi Bapak lihat hari ini tidak ada yang terlambat. Sudah siapkah belajar hari ini? Siap. Kalau siap, mana alat tulisnya, buku sama pulpennya? Ayo keluarkan. Sudah disiapkan? Sudah. Mantap, bagus. Oke. Nah, sekarang Bapak mau nanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa, anak-anak? Tentang apa, ada yang tahu? Pangeran Diponegoro, mantap. Terus apa lagi? Pancasila, bagus sekali. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Tentang apa? Iya, teks fiksi dan non fiksi. Nah, apa kalian tahu hari ini tanggal berapa? 10 November. 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Sebelum belajar supaya tambah semangat. Ayo. Siapa gerangan, pelangi, pelangi.
Nah, tadi sudah menyanyi lagu Pelangi. Pelangi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengamati video salah satu pahlawan di Indonesia. Bapak harapkan kalian mampu nanti menguraikan 3 jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks dengan menggunakan diagram dengan tepat dan benar. Selanjutnya kita nanti akan berdiskusi. Bapak harapkan kalian mampu menceritakan kembali teks dengan bahasa sendiri secara detail dan rinci. Terus kita akan mengamati video pembelajaran dan diskusi. Bapak harapkan juga kalian mampu menganalisis 2 sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan teliti. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan percobaan membuat cakram warna dan diskusi bersama. Nanti kalian mampu membuat laporan hasil percobaan cakram warna yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan detail dan rinci. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti Bapak harapkan kita nanti habis ini nonton video tentang pahlawan, salah satu pahlawan, karena hari ini temanya Hari Pahlawan ya. Nah, Bapak harapkan kalian bisa mencontoh menjadi tauladan sifat dari pahlawan yang ditayangkan nanti ya. Karena pahlawan itu adalah orang yang berjasa bagi negara kita. Oke. Selanjutnya kita nonton video tentang salah satu pahlawan. Kira-kira pahlawan apa? Selamat datang di channel pendidikan Al-Ilham. Kelas 4, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Raja Bala Putra Dewa. Raja Bala Putra Dewa. Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan di masa lampau, seperti Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Patih Gajah Mada dari Majapahit, Sultan Hasanuddin dari Goa, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, Purnawarman dari Raja Tarumanegara, serta Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Perhatikan video berikut ini. A. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang pertama. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Raja Daputa Hyang Sri Jayanasa. Ayo kita pelajari lebih lanjut supaya kita mendalami materi ini. B. Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putra Dewa merupakan keturunan dari Raja Medangkamola, yaitu Sri Maharaja Rakaiwara. Beliau adalah ayah kandung dari Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi semakin aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur.
C. Menjawab soal halaman 29. Kalian bisa lihat buku paketnya ya. 1. Apa hasil perjuangan Raja Balaputradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Hasil perjuangan Balaputradewa yaitu perluasan wilayah kekuasaan, peningkatan ekonomi yang diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan, serta perkembangan agama Buddha yang tercatat dalam prasasti Nalanda. 2. Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Jika Raja Balaputradewa tidak memimpin Kerajaan Sriwijaya, maka Sriwijaya tidak akan mengalami puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, wilayah kekuasaan tidak akan luas sampai Sumatera, Semenanjung Melayu, Jawa Barat, hingga Kalimantan Barat. 3. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Perjuangan Raja Balaputradewa yaitu 1. Membangun armada laut yang kuat supaya jalur pelayaran menjadi aman. 2. Memperluas wilayah kekuasaan sehingga Sriwijaya dijuluki Kerajaan Nusantara Pertama. 3. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha dengan berkunjungnya Wajrabodhi, pendeta tantris dari Cina. 4. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang strategis, yaitu pertemuan antara di Selat Sunda dan Selat Malaka. Nah, 4. Jelaskan pendapatmu, apakah Balaputradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Menurut pendapat saya, Raja Balaputradewa layak disebut pahlawan karena perjuangan dan jasanya kepada Kerajaan Sriwijaya hingga mencapai puncak kejayaan. Selain itu, dijuluki sebagai Kerajaan Nusantara Pertama di Indonesia. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Balaputradewa yaitu sikap kepahlawanannya A. Berani dan pantang menyerah, yaitu dengan membangun armada laut. B. Tegas, melalui peningkatan ekonomi dari keuntungan perdagangan bagi semua rakyat. C. Bijaksana, memberi kesempatan kepada rakyat untuk berguru agama Buddha. D. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya memiliki berbagai peninggalan, di antaranya 1. Candi Muara Takus di Riau, Candi Muara Jambi di Jambi, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karang Berahi, dan terakhir adalah Prasasti Ligor. Nah, itu tadi tentang video pahlawan Raja Balaputradewa. Kira-kira apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Balaputradewa? Tadi sudah melihat semuanya? Iya, sudah. Nah, tadi di awal kita menyanyi lagu Pelangi. Pelangi itu menciptakan sebuah cahaya, iya enggak? Nah, coba kita simak Bapak dan juga video satu lagi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm.
Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayang benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah tekanan cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3. Benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren dan frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya.
Sekian pembahasan Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi selanjutnya. Sampai jumpa. Jadi video penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya. Sudah tahu kan sifat-sifat cahaya apa saja? Oke, sebelum kita mulai, kita akan bagi kelompok. Bapak akan bagi kelompok secara heterogen, secara acak. Kelompok satunya di sini 2, 3, 4, dan 5. Ini Bapak kasih dulu tandanya kelompok 1 sampai 5. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 1 Fadli, Jamila, Rizky, dan Tasya. Silahkan ke kelompok 1. Kelompok 2 Tana, Nisa, Rafiq, dan Najib. Kelompok 3 Zahra, Iqbal, Rashid, Maulana. Kelompok 4 Sita, Naila, Latif, dan Rumana. Kelompok 5 Syarifah, Fahri, dan Azhar. Naila kelompok 4. Kelompok 4 si siapa? Kelas kelompok 3. Siapa yang membuat tulisan kelompok 5? Sini Nisa. Sudah semuanya ke kelompoknya masing-masing? Ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya ya. Nah, setelah itu kan LKPD ada, sudah membagikan. Kalian nanti akan berbagi tugas. Siapa yang akan membuat cakram, siapa yang menulis, ya. Ayo rencanakan dulu siapa yang akan membuat cakram ini. Bapak ada alatnya sudah. Nah ini nanti digunting. Talinya. Ini Bapak. Setelah kalian diskusikan dengan kelompok dulu, ada tugasnya yang menjawab soal, ada yang mengerjakan praktek. Jadi harus ada pembagian tugas. Nanti yang kelompoknya enggak, satu orang mengerjakan, misalnya satu orang lagi, yang lainnya menulis, bisa terserah. Ya. Nah, sebelum mengerjakan perhatikan dulu. Perhatikan kira-kira kita atur jadwal pengerjaan proyeknya selama berapa menit. Selesai. 30 menit selesai ya. Setengah jam gimana? Oke? Setuju? Oke, yuk mulai kerjakan kelompoknya masing-masing. Boleh menggunakan teknologi berupa handphone untuk mencari jawaban.
Ya, jangan lupa ada satu orang yang mengerjakan LKPD, ada sisanya, misalkan 2 orang mengerjakan cakram, 2 orang mengerjakan LKPD. Ya. Ya. Pak. Itu tulis ini. Apa yang dilakukan oleh itu paling atas soalnya. Ini soalnya apa yang dilakukan? Ya Pak. Nanti dulu mengupangi. Iya. Sesuai itu. Harus lingkaran ya. Apa? Boleh menggunakan yang nah ini pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh ya, 1, 2, 3 ini apa yang dilakukan ini ya? Itu saya jangan lupa dijawab pertanyaannya. Apa? Ada lah di situ yang dilakukan dalam pertemuan. Nomor 1 ya, yang dilakukannya banyak loh. Dilakukan 3 mungkin jawabannya. Apa biar ada dulu? Itu gunting dulu aja. Itu gunting rezeki. Jangan lupa nanti setelah percobaannya selesai, tuliskan di LKPD ada laporannya ya. Laporan hasil percobaan. Ya, jawabannya. Ini pertanyaannya. Apa yang dilakukan? Ingat, yang lain ada mengerjakan LKPD, yang lain juga ada mengerjakan cakram warna. Apa? Ditempel. Kalau sudah digunting, ditempel, lalu dikasih lubang, terus dimasukkan benang seperti ini.
ngajar Najibnya paham. Jangan gitu. Salah. Ada kesulitan? Salah. Tidak ada? Ya. Ah, ditempel dulu. Nanti setelah dilubangi, dilubangi, ditempel, dikasih lubang. Pakai apa sih lubangnya? Perpecahan warna ini. Kayak ini kan? Lubangnya berseberangan ya, dua lubang. Kalau sudah menempel, angkat tangan jadi bapak bentuk melubanginya. Sudah, sudah Pak. Kamu tidak lagi. Sudah, mau pakai kan? Ya. Tunggu. Ya. Apa? Tunggu. Hah? Kan itu sikap pahlawan Raja Balaputra Dewa. Tiga dicari sikapnya. Kan di sana ada 3 sikapnya. Siapa yang mau minta lubangi? Ya. Iya, mantap. Bagus. Ujungnya nanti. Apa? Iya, betul. Bagus sekali. Masukkan talinya, lalu lakukan percobaan. Nanti ini kita lakukan. Keduanya dimasukkan. Satunya lagi masukkan. Dimasukkan, nanti ujungnya diikat ya. Yang kayak gini lah. Coba lihat punya Bapak. Nah, dibuat seperti ini. Ikat. Terus tadi dicoba. Diputar. Nah. Ya, ikat ujungnya. Ini apa aja terus ikat. Di halaman berikutnya di LKPD ada tentang percobaan cakram warna. Dijawab juga pertanyaannya.
Bang. Lagi. Tanah ada. Ya. Kalau sudah menjawab tentang Raja Balaputra Dewa, tuliskan hasil percobaannya di halaman berikutnya ya. Apa? Ya, betul. Jadi warna Nah, percobaannya di halaman tujuannya apa? Tulis ya, nama percobaannya tadi membuat cakram warna. Terus alat-alatnya kan tadi ada apa aja? Tulis juga di sana. Tujuannya untuk apa? Sudah guys, bisa kan itu kalau Raja Balaputra Dewa. Ini pertanyaannya bisa apa yang karena dapat lah. Karena dapat lah. Ya. Pak. Nah, coba nama percobaannya siapa membuat cakram? Tujuannya apa? Mengetahui sifat cahaya. Alat-alatnya tadi apa? Ya. Langkahnya tadi apa? Langkah kerja itu pertama apa? Motor. Terus lagi apa? Bangun. Apa? Kasih dia apa? Oh. Warna. Membuat cakram. Alatnya apa ya?
yang dimakan Gimana anak sebentar? Ini kertas di Pak. Tunjuk. Nah, apa saja yang dilakukan tadi? Ya. Tunggu apa? Tunggu bentar lah. Gantian. Nah. Sebentar. Mana langkah-langkahnya apa aja tadi? Mulai menggunting, ya, nempel. Nah itu langkah-langkah sih nggak jadi. Siapa tadi lagi? Apa? Mau dipindah ke ulang kayak ini. Talinya jahit aja. Mau jahit. Ini kalinya pindah. Sini. Aku barang. Jangan naikkan nanti. Yang ini dulu jalan ini. Sekali. Harga itu kuning. Mana sudah selesai? Ya. Belakangnya sudah.
Sudah selesai. Oke. Bagus. Bentar lagi ya, waktunya 5 menit lagi. Ya, aku mulai itu, tapi itu talinya kusut. Bapak, sudah cukup. Sudah. Bagus sekali. Sudah kosong kelompok 5. Ayo kelompok 4 dan kelompok 5 sudah selesai. Mana lagi yang lain? Ya, kelompok Bapak mau lihat dulu kelompok 5. Coba putar cakram warnanya. Kelompok 5. Sip. Bagus sekali. Good job. Kelompok 4. Coba. Ayo dicoba kelompok 4. Ya. Sip, bagus sekali. Good job juga kelompok 4. Kelompok 1. Mantap. Good job kelompok 1. Selesai loh. Oke. Semuanya Bapak lihat sudah selesai tepat waktu, ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, karena semuanya sudah selesai tepat waktu yang sudah kita janjikan dari awal tadi,
Sekarang Bapak mau minta kelompok yang mau mempresentasikan ke depan. Siapa yang mau? Kelompok berapa? Gitu. Kelompok mana? Kelompok. Coba kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Maju kelompok 3. Perhatikan temannya yang maju. Nanti dikasih tanggapan ya. Ayo, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil diskusi kami bersama. Sikap merah. Yang sudah dua. Satu menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terkuat. Dua, memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya. Tiga, mendirikan biara di Nalanda, pusat agama Buddha. Apakah ada pendapat dari kelompok lain? Kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali semangatnya. Silakan duduk. Yang selanjutnya kelompok 4, presentasikan hasil cakram warnanya ke depan. Ya, silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Gimana kelompok lain? Ya. Oh, bagus. Ini kelompok 2 tanggapan. Sangat bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sudah, silakan duduk kembali. Nah, kalian tadi sudah melakukan diskusi tentang sifat kepahlawanan Raja Balaputra Dewa dan sudah membuat apa tadi? Cakram warna. Bapak mau tanya, gimana pendapat kalian tentang pelajaran hari ini? Senang. Apa lagi? Bagus. Rame gak? Asik gak? Iya. Nah, bagian mana yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Membuat cakram warna. Semuanya suka ya? Oke, selanjutnya jadi kita
musim hujan panas seperti ini kan sering muncul pelangi muncul habis setelah hujan. Tapi Bapak harapkan jaga kesehatannya, jangan main hujan-hujanan. Nah, Bapak mau kasih hadiah. Bapak sudah menilai kelompok yang baik. Siapa yang dapat dari kerjasama, kekompakan? Kira-kira kelompok berapa yang dapat hadiah? Satu. Kelompok berapa? Satu. Satu. Apakah satu? Tiga. Empat. Karena banyak suara dari kelompok 4, jadi kelompok 4 yang dapat hadiah. Silakan maju ke depan. Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini hadiahnya. Oke, silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Ini Bapak ada punya soal evaluasi. Jangan menyontek, evaluasinya harus jujur. Sudah semuanya? Ayo yang sudah kumpulkan ke depan. Yang sudah kembali ke tempatnya duduk ya, jangan dorong-dorongan. Oke, terima kasih. Sudah semuanya. Oke, dengan kalian hari ini sudah diskusi, membuat cakram warna, mengerjakan evaluasi. Siapa yang mau bantu Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini?
Bapak mau dengar Rumana. Ini Rumana. Jadi perhatikan yang lain, kesimpulan apa pelajaran kita hari ini? Membuat cakrawala, apalagi? Nah ya, apalagi? Tentang pahlawan? Ya, siapa pahlawannya tadi? Guys ya. Iya, tepuk tangan untuk Rumana. Terima kasih Rumana, bagus sekali. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar mengenai pertama tadi sifat-sifat kepahlawanan dari Raja siapa? Balaputra Dewa. Iya enggak? Balaputra Dewa itu tentang apa tadi? Dia membuat apa kerajaan sebagai kerajaan maritim, ya enggak tadi? Nah, terus yang kedua tentang sifat-sifat cahaya. Kalian tadi sudah membuat cakram warna. Oke, sebelum kita akhiri, kita Bapak punya lagu nih. Kita nyanyi dulu sama-sama. Ayo nyanyi sama-sama.
pelajaran selanjutnya kita akan membuat percobaan lagi. Percobaan tentang apa lagi? Sifat cahaya yang selanjutnya. Ini kan sifat cahaya tentang warna. Selanjutnya kita akan belajar sifat cahaya dipantulkan. Penasaran? Nanti kita akan lanjutkan di hari Sabtu. Oke? Masih semangat semuanya? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar hari ini. Oke, sebelum pulang Bapak minta siapa yang mau pimpin doa? Jarak. Silakan. Adalah kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Terima sejarah tentang sejarah. Oke, tepuk anak soleh. Nah, nanti sebelum pulang kalian rapikan nanti mejanya. Terus kalau pulang itu langsung pulang ke rumah ya. Jangan kemana-mana. Ya, nanti kalau ada laporan dari orang tuanya, Bapak yang repot ya. Dan kalian jangan mampir ke sana kemari dulu ya. Nah, ada pertanyaan dulu tentang hari ini? Ya, apa sih Pak? Ya, siapa tahu kan nanya apa. Oke, mungkin itu saja pelajaran dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Partisipasi belajarnya sangat keren semuanya hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sekian pelajaran dari Bapak. Salah hilaf mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.